Shalom. Ini kita sedang dalam perjalanan dari atas ke bawah di Ocean Park. Yang jelas kita pasti punya tujuan untuk sampai ke stasiun yang berikutnya. Kesempatan ini saya pakai untuk berbagi satu perikop dalam 1 Korintus pasal 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari perjalanan ini kita bisa tahu, masuk pun kita harus antri. Untuk mencapai tujuan kita ada ketetapan peraturan yang kita harus ikuti. Duduk di dalam nggak boleh lebih dari jumlah tertentu. Itu pun juga kita harus secara serius untuk mengikuti ketetapan itu. Goalnya pasti di sana. Tujuannya adalah untuk mencapai stasiun di mana kita bisa mengakhiri perjalanan yang kita lihat sendiri di sini. Coba bayangin kalau kita berhenti di tengah jalan, udah kacau semua. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita punya tujuan. Saya percaya kalau namanya orang udah percaya Tuhan Yesus, pasti merindukan untuk satu hari kelak bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Itulah goal yang harus kita tuju, itulah hal-hal yang kita harus perhatikan. Tetapi dari ayat-ayat ini saya menangkap seperti yang visi yang kita tangkap dari Bapak Gembala Pembina kita, bahwa kita dipersiapkan menjadi generasi Yeremia. Perhatikan di sini, pada ayat yang terakhir di situ, bahwa kita harus memberitakan Injil. Itulah tugas Yeremia. Kita dari dalam era Pentakosta ketiga ini dengan roh yang berapi-api untuk memberitakan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebagai generasi Yeremia yang memberitakan Injil, ayat-ayat yang kita baca tadi mengakhiri supaya pada akhirnya ya kita akan diterima oleh Tuhan kita. Dengan kata lain, tidak hanya sebagai generasi Yeremia, itu langkah untuk kita nanti menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan bercela. Perhatikan, jangan sampai kita hanya melakukan langkah yang pertama sebagai generasi Yeremia, tapi kita bergerak sampai sempurna serupa, segambar dengan Tuhan. Dan biar ini menjadi pesan yang mengingatkan kita, terutama yang ada di keluarga ilahi. Mari serius masuk dalam pertandingan. Jangan sembarangan memukul, jangan sembarangan bertindak, jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan berkata. Kita fokus untuk menjadi generasi Yeremia yang mempermuliakan nama Tuhan, dan endingnya kita diterima oleh Tuhan kita dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.